kembali dengan saya Ibu Teti Sumiati. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga baik-baik semuanya ya, dan sehat selalu. Jagalah kesehatan. Jangan lupa kalau mau keluar rumah memakai masker. Nah, pada kesempatan kali ini, marilah kita membahas materi yang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membahas materi pada matematika wajib, yaitu untuk bab 2. Materinya adalah pertidaksamaan rasional dan irasional. Kompetensi dasarnya yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran materi pertidaksamaan rasional dan irasional, diharapkan kalian mampu: 1. Menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional. Yang kedua, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Nah, sebelum masuk ke materi inti, kita mengingat kembali, memahami kembali apa yang disebut dengan bilangan rasional dan irasional. Nah, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, pembilang per penyebut, dengan A dan B-nya merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat itu bisa bilangan positif, bisa bilangan negatif, atau 0. Tetapi B-nya tidak boleh 0, jadi penyebutnya tidak boleh 0. Jika penyebutnya 0, misalnya 4 per 0, 4 per 0 itu nilainya ada tapi tak terhingga. Tak tentu, tak terhingga. Ada tapi tak terhingga. Jadi tidak boleh 0 penyebutnya. Nah, contoh bilangan rasional adalah 2 per 3, 5 per 7, 1 per 4. Bilangan bulat juga termasuk bilangan rasional. Misalnya 4. 4 itu kan bisa ditulis dalam bentuk pecahan 4 per 1, 8 per 2, 12 per 3. Nah, seperti itu ya. Kemudian bilangan irasional adalah bilangan yang merupakan himpunan semua bilangan real. Bilangan real itu bilangan nyata, tetapi tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Jadi tidak dapat dinyatakan atau dituliskan dalam bentuk pembilang per penyebut ya. Contohnya bilangan irasional adalah akar 2, kemudian bilangan dengan menggunakan lambang V, lambang E. Nah, kenapa seperti itu? Coba kita simak dulu ya. Misalnya akar 2. Jika kalian mengubah akar 2 ini dalam bentuk bilangan desimal, bisa dibantu dengan kalkulator, itu angkanya akan terlihat 1,4142, titik dan seterusnya, tak terhingga. Jadi di sini akar 2 ini bilangan desimalnya adalah tidak berulang. Di sini angkanya tidak berulang dan tak hingga, banyaknya angka di belakang desimalnya, tak terhingga ya. Namun tidak semua bilangan bentuk akar merupakan bilangan irasional. Contohnya akar 4 dan akar 9. Akar 4 dan akar 9 ini bukan bilangan irasional karena nilainya ada. Tidak tak terhingga, ini ada nilainya. Akar 4 itu kan sama dengan 2 karena 2 kali 2 4. Akar 9 sama dengan 3 karena kan 3 kali 3 kan 9. Angka 2 ini kan bisa ditulis dalam bentuk pecahan 2 per 1, 4 per 2, 6 per 3, seperti itu. 3 bisa ditulis dalam bentuk pecahannya 3 per 1, 6 per 2, 9 per 3. Jadi akar 4 dan akar 9 ini termasuknya adalah bilangan rasional, bukan irasional. Jadi tidak semua bentuk akar termasuk bilangan irasional. Nah, kemudian bilangan dengan menggunakan lambang V. Bilangan dengan menggunakan lambang P ini adalah angkanya 3,14 atau 22 per 7. Nah, walaupun di sini ditulis dalam bentuk pecahan 22 per 7, jika kalian ubah dalam bentuk desimal, 22 per 7 itu kan 22 dibagi 7, itu angkanya adalah 3,145926 titik. Jadi dan seterusnya, tak terhingga nilainya. Oleh karena itu, penggunaan nilai
dengan lambang V ini dengan menggunakan angka 3,14 atau 22/7 sebagai bilangan rasional itu tidak sesuai. Jadi sebetulnya dia bukan bilangan rasional tapi termasuk irasional ya. Nah, tetapi biasanya misalnya mencari luas lingkaran, kan rumusnya pi kali r ya kan, pi kali jari-jari kali jari-jari. Nah, V ini kan biasa menggunakan dengan angka 3,14 atau 22/7. Jadi itu pendekatan saja ya. Jadi penggunaan nilai pi-nya pendekatan. Kemudian bilangan eksponensial dengan lambangnya E itu adalah bilangan konstantanya angkanya 2,7182818 dan seterusnya tak terhingga. Jadi itulah contoh bilangan irasional. Nah, sekarang kita masuk ke materi intinya. Walaupun tadi babnya judulnya adalah pertidaksamaan rasional dan irasional, tapi pada kesempatan kali ini yang mau dibahas adalah mengenai pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Nah, pada waktu yang lalu, pada bab 1, kita membahas mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier. Nah, persamaan linier, gambar grafiknya adalah berupa garis lurus. Karena variabel X-nya dia berpangkat 1, tidak berpangkat lebih dari 1 ya. Jadi, kalau untuk pertidaksamaan linier sendiri, gambar grafiknya garisnya garis lurus, tapi kan nilai X-nya banyak ya, berupa daerah penyelesaiannya itu daerah yang diarsirnya sebelah mana gitu, kalau kurang dari atau lebih dari. Nah, kalau pertidaksamaan kuadrat kita hubungkan juga dengan persamaan kuadratnya ya. Kuadrat itu kan berpangkat 2. Nah, gambar grafiknya itu berupa garis lengkung, berupa kurva halus ya. Garis lengkung karena berpangkat 2 ini adalah kuadrat ya. Jadi garis lengkungnya itu berupa parabola. Parabolanya itu bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Di sini variabelnya menggunakan variabel X, fungsinya adalah fungsi fx-nya bisa ditulis fungsinya adalah fungsi y ya. Jadi terbuka ke atas atau ke bawah gitu. Nah, di sini bentuknya ada 4 macam. Yang pertama ax kuadrat ditambah bx ditambah c lebih dari 0. Tanda lebih darinya tidak menggunakan sama dengan. Yang kedua adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c kurang dari 0. Yang ketiga ax kuadrat ditambah bx ditambah c lebih dari atau sama dengan 0. Jadi ada tanda sama dengannya. Kemudian yang keempatnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c kurang dari atau sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, kemudian mengingat kembali juga bahwa di sini ada 2 macam cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, yaitu pertama dengan menggunakan grafik fungsi kuadrat, jadi menggambar grafik fungsi kuadrat. Dan yang keduanya dengan menggunakan garis bilangan, jadi melihat tanda-tanda pada garis bilangan. Sekarang kita yang menggunakan grafik dulu ya. Misalnya persamaan kuadrat secara umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan koefisien a. Ini a adalah koefisien dari x kuadrat, b-nya adalah koefisien dari x, dan c-nya adalah konstanta sebuah bilangan ya. Langkah-langkahnya, pertama, kita menentukan titik potong dengan sumbu X. Syaratnya jika Y sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya jika X sama dengan 0. Yang ketiga, kita menentukan titik puncak grafik atau titik puncak parabola. Karena kan grafiknya berupa parabola ya. X, Y, misalnya titik puncaknya X, Y dengan menggunakan rumus X-nya sama dengan min B per 2A, dan ini sama aja dengan persamaan sumbu simetrinya. Y-nya adalah D per min 4A. D ini adalah singkatan dari diskriminan, dengan rumus diskriminannya adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. D ini adalah menentukan
mengenai parabolanya ya. Nah, kalau sudah selesai ada 3 titik, baru kita gambar. Nah, dari situ kita lihat si soalnya apakah lebih dari atau kurang dari. Kalau lebih dari maka diambil daerah yang diarsinnya di atas sumbu X. Kalau kurang dari berarti yang diambil yang di bawah sumbu X. Kok sumbu X nggak sumbu Y? Karena kita variabelnya di sini menggunakan X gitu ya. Kalau menggunakan Y berarti nanti eh, apa namanya parabolanya itu terbuka ke kiri dan ke kanan. Tapi biasanya sih kita menggunakannya adalah variabel X ya. Nah, ini menentukannya sih ketiga titik ini mau tertukar juga nggak apa-apa, mau yang mana dulu gitu, mau titik potong dengan sumbu Y dulu baru dengan sumbu X boleh, atau mau menentukan titik puncak dulu boleh, yang mana aja. Setelah itu nanti kita jawab dari gambar grafiknya. Kemudian ada yang perlu diingat juga bahwa diskriminan dengan rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Nah, jika nilai koefisien A-nya ini adalah positif, maka grafiknya atau parabolanya terbuka ke atas ya. Nah, jika nilai diskriminannya setelah dihitung ternyata lebih dari 0, misalnya 4, 3 kan lebih dari 0. Nah, maka si grafiknya itu memotong sumbu X ya. Tapi kalau hasil hitungannya ternyata sama dengan 0, maka grafiknya dia menyinggung sumbu X. Tapi jika hasil hitungan diskriminannya adalah kurang dari 0, berarti kan negatif itu ya. Hasilnya negatif ya. Maka si grafiknya dia tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Menggantung jadinya ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau nilai A-nya ini koefisien A-nya adalah positif, dia terbuka ke atas. Ya. Nah, kalau misalnya nilai A-nya adalah negatif, dia terbuka ke bawah gitu. Nanti kita lihat dengan contohnya ya. Tapi kalau masalah nilai diskriminannya sama, walaupun terbuka ke bawah, dia kalau lebih dari 0 diskriminannya dia memotong sumbu X, kalau sama dengan 0 menyinggung sumbu X, kalau kurang dari 0 dia tidak memotong dan tidak menyinggung, atau istilahnya menggantung. Contoh soalnya, tentukanlah himpunan penyelesaian pertidaksamaan X kuadrat min 2X min 8 lebih dari 0 dengan cara grafik. Dengan cara grafik dulu ya. Nah, kita boleh tulis dulu koefisien A-nya ini 1 ya. Koefisien B-nya adalah negatif 2 dan C-nya konstantanya negatif 8. Di sini digunakan koefisien A, B, C ini digunakan untuk menentukan titik puncak grafik atau parabola. Pertama, misalnya kita mau menentukan titik potong dengan sumbu X dulu. Syaratnya jika Y sama dengan 0. Y-nya yang mana? Ya, X kuadrat min 2X min 8 ini merupakan fungsi dari Y. Jadi boleh ditulis Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. Kita mau menentukan X ini bisa dengan cara memfaktorkan, bisa juga dengan menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. Cuman kalau dengan menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC kan agak-agak panjang. Jadi kita coba dengan memfaktorkan ya. Di sini ada 2 faktor. Kenapa? Karena dia persamaan kuadrat gitu loh. Kuadrat berpangkat 2 maka faktornya ada 2. Kalau berpangkat 3 bukan kuadrat namanya ya. Kalau berpangkat 3 berarti faktornya ada 3. Itu lain lagi ya. Itu nanti termasuknya ke materi suku banyak gitu. Nanti kalian akan pelajarinya di kelas 11 nanti ya. Nah, di sini cara memfaktornya kalian begini. Ini ada keterangan di sebelah kanan. Carilah 2 angka jika dikalikan hasilnya negatif 8, tapi kalau dijumlah negatif 2. Nah, kalian harus ingat 8 ini perkaliannya kan ada 1 kali 8, ada 2 kali 4. Kalau kalian menggunakan angka 1 dan 8, 1 kali 8, 1 kali min 8 misalnya, bisa aja jadi min 8. Tapi kalau dijumlah 1 ditambah min 8 kan min 7. Sementara di sini kan mintanya min 2. Oleh karena itu tidak menggunakan angka 1 dan 8, tapi gunakanlah 2 dengan 4. 2 kali 4 gitu ya.
Nah, saya tulisnya nih X tambah 2 X min 4 faktornya. 2 kali negatif 4 kan negatif 8. 2 ditambah negatif 4 kan negatif 2. Seperti itu ya. Boleh juga tertukar X min 4-nya di depan, X plus 2-nya di belakang, boleh sama aja. Lalu kita ambil faktor pertamanya X tambah 2 sama dengan 0. 2-nya pindah ke kanan jadi min 2. Jadilah X sama dengan negatif 2. Faktor keduanya X min 4. 4-nya pindah ke ruas kanan jadi plus 4. Jadi X sama dengan 4. Jadi di sini nilai X-nya ada 2, yaitu negatif 2 dan 4. Y-nya 0, kan syaratnya Y-nya 0. Jadilah titik potong dengan sumbu X ini ada 2. Selalu ada 2. Karena didapat nilai X-nya ada 2 ya. Bisa juga 1. Loh, kalau 1 berarti X-nya berimpit. Jadi X1-nya sama dengan X2. Kadang ada yang seperti itu. Jadi nilai X-nya akarnya kembar seperti itu. Jadi di sini titik potong dengan sumbu X-nya adalah negatif 2,0 dan 4,0. Ya, ini adalah titik potong dengan sumbu X. Lalu kita tentukan titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya jika X-nya sama dengan 0. Nah, tadi kan persamaan kuadratnya X kuadrat min 2X min 8. Jadi Y kan fungsi Y ya. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. X-nya kita ganti dengan 0 gitu kan. Syaratnya X-nya 0. Ganti dengan 0 jadilah 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8. Hasilnya min 8 ya. Y-nya min 8. X-nya adalah 0. Jadi titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0, min 8. Jadi biasanya sih titik potong dengan sumbu Y ini hanya ada 1. Tapi kalau titik potong dengan sumbu X selalu ada 2. Tapi kadang ada 1, itu juga sebetulnya X1 sama dengan X2 berimpit ya. Nah, kemudian titik puncak. Misalnya titik puncaknya adalah X, Y. Titik puncak grafik atau parabola. Kita gunakan rumus X-nya adalah min B per 2A. B-nya diganti dengan, tadi kan koefisien B-nya min 2. A-nya diganti dengan 1. Jadi min 2 ada negatifnya ya, negatif 2 per 2 kali 1. Ini negatif kali negatif kan positif. Jadi 2 per 2 adalah 1. Kemudian untuk Y-nya adalah D per min 4A. D-nya diganti dengan rumus diskriminannya yaitu B kuadrat min 4AC per min 4A. B-nya diganti dengan negatif 2 ya, negatif 2 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1 kali C-nya min 8. Jadi min 2 kuadrat kan 4. Min 4 kali 1 kali min 8 plus 32. 4 tambah 32 kan 36. Yang bawahnya kan min 4 kali A. Min 4 kali 1 min 4. Jadi 36 per min 4 atau 36 dibagi min 4 itu min 9. Ini Y-nya. X-nya tadi 1. Jadilah titik puncaknya adalah 1, negatif 9. Nah, baru sekarang kita gambar grafiknya ya. Tadi soalnya kita lihat dulu ya. Tadi soalnya mintanya lebih dari. Berarti nanti yang diarsirnya adalah yang di atas sumbu X. Ini gambarnya. Nah, ini adalah titik potong dengan sumbu X-nya negatif 2,0 dan 4,0. Ini ditandai noktah seperti ini. Kemudian titik potong dengan sumbu Y-nya ada di 0, negatif 8. Puncaknya adalah 1, min 9 ya. Jadi parabolanya terbuka ke atas. Kenapa? Karena di sini koefisien dari X kuadratnya A-nya adalah satunya ini kan positif. Jadi kalau positif dia terbuka ke atas, kalau negatif terbuka ke bawah. Karena di sini yang dimintanya adalah lebih dari, tanda lebih dari berarti dia di atas sumbu X. Yang mana yang diarsir? Yang diarsir adalah ini, yang kiri dan kanan, bukan yang di tengah. Ya, jangan salah, bukan yang di tengah. Jadi yang kiri dan kanan. Jadi kalau ini diarsir ini ke kiri tak terhingga, ke kanan tak terhingga. Berarti dibacanya daerah yang himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 2, kan batasnya negatif 2 dengan 4 ya. X kurang dari negatif 2 atau pakai kata atau X lebih dari 4 gitu. Nah, jadi penulisan himpunan penyelesaiannya adalah HP sama dengan tanda kurung kurawal, kemudian ditulis X, ada tanda garis lurus,
X kurang dari min 2, ini kurang darinya tidak pakai sama dengan karena di soalnya nggak pakai sama dengan. Jadi X kurang dari min 2 atau X lebih dari 4, koma, X anggota, ini tulisan huruf E ini artinya anggota, R-nya besar, artinya X anggota bilangan real. Jadi penulisan himpunan penyelesaiannya seperti ini. Kiri kanan kurang dari min 2 lebih dari 4. Nah, kalau si soal ini saya balik jadi kurang dari, kalau kurang dari berarti dia yang bawah di sini. Yang mana yang diarsir? Bukan yang sebelah sini, bukan yang kiri kanan, tapi yang di sini di tengah. Ya, batasannya adalah negatif 2 dan 4. Kita lihat ya, kalau saya balik ini si soalnya kurang dari. Seperti ini. Ini ada yang ketutup ya, nggak apa-apa. Jadi tentukanlah himpunan penyelesaiannya ya. Kalau kurang dari ini saya pakai sama dengan nggak apa-apa. Kalau pakai sama dengan jawabannya pakai sama dengan. Nah, jadi kalau kurang dari dia di bawah gitu. Gambarnya sama ya karena kan soalnya ini persamaan pertidaksamaan kuadratnya kan angkanya sama. Ini bukan yang kiri kanan, ini yang diarsirnya. Jadi berbatas ya. Kalau kiri kanan dia tak terhingga, ke kiri tak terhingga, ke kanan tak terhingga. Kalau ini berbatas berarti antara negatif 2 dan 4. Jadi penulisan himpunan penyelesaiannya HP sama dengan kurung kurawal X, kemudian garis lurus negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4, koma X anggota R-nya bilangan real. Jadi artinya X antara negatif 2 dan 4. Atau boleh juga ditulis X lebih dari negatif 2 dan menggunakan kata dan X kurang dari sama dengan 4. Seperti ini ya. Gitu. Nah, sekarang contoh bagaimana kalau si koefisien dari X kuadratnya ini adalah negatif. Contoh berikutnya nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian. Ini disuruhnya dengan menggunakan grafik ya. Negatif X kuadrat min 4X ditambah 5 lebih dari 0. Ini lebih dari, berarti kan dimintanya yang di atas sumbu X. Nah, kita tentukan pertama titik potong dengan sumbu Y. Jika X sama dengan 0, syaratnya jika X sama dengan 0. Ini sumbu Y dulu, boleh, mau sumbu X dulu boleh. Berarti kita tulis Y sama dengan negatif X kuadrat min 4X plus 5. X-nya diganti dengan 0 ya, jadilah min 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 ditambah 5, hasilnya 5. Jadi Y-nya 5, X-nya 0, jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0,5. Hanya satu biasanya gitu ya, hanya satu. Kemudian kalau titik potong dengan sumbu X bisa aja satu, tapi yang biasanya sih 2 pada umumnya ya. Kalau satu itu artinya dia X1 X2 nya berimpit sama. Titik potong dengan sumbu X, syaratnya jika Y sama dengan 0. Nah, kita tulis lagi seperti tadi ya, Y sama dengan min X kuadrat min 4X tambah 5 sama dengan 0. Lalu bagaimana ya cara memfaktorkannya supaya mudah? Nah, saya kasih tanda kurung nih. Saya keluarkan tanda negatifnya. Berarti kalau dikeluarkan negatifnya berarti di dalam si X kuadrat ini jadi positif. Nah, negatif 4X-nya jadi positif karena kan negatifnya dikeluarkan. Nah, kalau di sini positif 5 berarti di dalamnya jadi negatif. Karena di luarnya pakai negatif, jadi negatif ke negatif kan positif. Nah, ini kita faktorkan. Jadi biar mudah memfaktorkannya ya. Nah, carilah dua angka jika dikalikan negatif 5, tapi jika dijumlah hasilnya 4. Nah, kita ingat perkalian 5 itu kan hanya 1 kali 5, tidak ada lagi. Cuman posisi lambang negatif positifnya yang harus kita perhatikan. Saya ambil angka 5 dengan negatif 1. 5 kali negatif 1, negatif 5. 5 ditambah negatif 1, 4 kan? Kan 5 dikurangi 1, 4. Seperti itu. Jadilah faktornya adalah X ditambah 5 dan X min 1. Tapi ini di dalam kurung ya, ada negatifnya gitu di luar. Nah, kemudian kita pisahkan. Ini yang negatifnya ngikut ke faktor yang pertama ya. Jadi negatif dalam kurung X plus 5 sama dengan 0. Kemudian kita buka kurungnya kan jadi min X min 5 kan, min X min kali positif kan jadi min ya. Negatif kali positif negatif. Jadi negatif X negatif 5 sama dengan 0. Negatif 5-nya pindah ke ruas kanan jadi positif 5. Kemudian posisi X-nya kan harus positif, berarti kan yang ruas kanan 5-nya jadi negatif 5. Jadi X sama dengan negatif 5.
Kemudian untuk yang faktor keduanya yaitu X min 1, satunya pindah ke kanan, jadi positif 1 lah, 1 ya. Jadilah titik potong dengan sumbu X ini adalah negatif 5,0, Y-nya 0, dan 1,0, ada 2 ya. Itu. Kemudian titik puncak. Nah, di sini kan A-nya negatif 1, B-nya negatif 4, C-nya 5. Untuk titik puncaknya kita misalkan X, Y dengan rumus X-nya adalah min B per 2A, B-nya diganti dengan min 4, A-nya adalah negatif 1. Jadilah negatif min 4 per 2 kali min 1. 2 kali min 1 kan min 2. Min 4 dibagi min 2 itu plus 2. Tapi di sini kan ada negatifnya, jadi negatif 2 ya. Kemudian Y-nya adalah D per min 4A. D-nya diganti dengan rumus diskriminannya yaitu B kuadrat min 4AC. B-nya diganti dengan min 4, jadi min 4 kuadrat. Dikurangi 4 kali A-nya min 1 kali 5. Min 4 kuadrat itu 16. Min 4 kali min 1 kali 5 kan 20. Jadi 16 tambah 20 kan 36. Yang bawahnya kan min 4 kali A-nya min 1. Min 4 kali min 1 adalah 4. Jadi 36 per 4 itu adalah 9. Jadilah titik puncaknya adalah X-nya negatif 2, Y-nya 9, negatif 2,9. Baru kita gambar. Tadi dimintanya soalnya adalah kita lihat lebih dari ya. Berarti di atas sumbu X. Gambarnya kita lihat sini. Nah, seperti ini. Ternyata dia terbuka ke bawah. Karena di sini A-nya adalah negatif. Koefisien dari X kuadratnya negatif ya. Di sini titik potong dengan sumbu X-nya negatif 5,0, kemudian dan 1,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y-nya ini ya 0,5. Puncaknya negatif 2,9 di sini ya. Dia parabolanya terbuka ke bawah. Nah, karena tadi si soal mintanya lebih dari, berarti di atas sumbu X. Nah, yang di RCD yang mana? Bukan yang kiri kanan, tapi yang di dalam ini berbatas dia. Yang di dalam kurvanya atau di dalam grafiknya, yang ini jangan salah, bukan kiri kanan. Kalau ini kan banyak banget, luas sekali ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau berbatas maka ditulis himpunan penyelesaiannya kan antara negatif 5 dan 1. Jadi nulis seperti ini. HP sama dengan kurung kurawal X kasih garis lurus negatif 5 kurang dari X kurang dari 1. Tadi soalnya nggak pakai sama dengan ya. Jadi seperti ini. Artinya X antara negatif 5 dan 1, X anggota R. R itu real. Atau boleh juga ditulis seperti ini. X lebih dari negatif 5. Kesini kan lebih dari negatif 5. Dan menggunakan kata dan. Dan X kurang dari 1. Pakai kata dan karena di sini antara. Nah, kalau saya balik si soalnya kurang dari, nanti berarti yang ada di bawah sumbu kalau kurang dari. Yang mana yang diarsir? Yang ini kiri kanan. Jadi kalau soalnya minta kurang dari, berarti jawaban himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 5, ke kiri tak terhingga, ke kanan tak terhingga ya. X kurang dari negatif 5 atau X lebih dari 1. Menggunakan kata atau kalau kiri kanan. Seperti itu ya. Nah, itulah penyelesaian soal ketidaksamaan kuadrat dengan menggunakan grafik. Nah, sekarang menggunakan garis bilangan. Menggunakan garis bilangan lebih simpel. Ya, kita ambil soal yang tadi nomor 1 dan 2-nya. Oh ya, ini tambahan tadi ya. Tambahan nih yang kalau dijadikan kurang dari yang bawah ini ya. Yang kurang dari kiri kanan. Jadi jawabannya ini tadi. Yang kedua, menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat dengan memperhatikan tanda-tanda pertidaksamaan kuadrat, yaitu dengan bantuan menggunakan garis bilangan. Ini soal yang tadi mintanya lebih dari, ya kan? Kalau dengan gambar grafik kan kelihatan, oh lebih dari, yang diambil di atas. Oh kurang dari, yang diambil yang bawah. Kalau menggunakan garis bilangan kita lihat, kalau lebih dari 0, lebih dari 0 itu kan angka yang lebih dari 0 itu berarti kan angka yang positif gitu. Jadi nanti kita ambil daerah yang positif. Kalau yang dimintanya kurang dari 0 itu kan angkanya negatif gitu. Kurang dari 0 kan negatif. Berarti nanti yang diambil adalah daerah negatif. Kita lihat ya.
Kita tulis tadi X sebagai persamaan dulu, sebagai persamaan kuadrat. X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0, seperti tadi difaktorkan. Ya, kita salin aja yang tadi cara memfaktorkannya, cara mencari faktornya. Tadi kan udah dijelaskan. Jadi kan didapat ya X-nya sama dengan min 2 dan 4 ya kan. Jadi kan titik potong dengan sumbu X-nya adalah negatif 2,0 dan 4,0 kan. Nah, lalu kita buat garis bilangan gitu. Tadi tidak membuat gambar grafik, tapi garis bilangan saja seperti ini dengan batas negatif 2 dan 4. Negatif 2 kalau pada garis bilangan ada di sebelah kiri, 4-nya sebelah kanan. Lalu di sini ada 3 daerah, ada daerah kiri, ada daerah tengah, dan ada daerah kanan. Lalu kita uji satu angka untuk daerah kiri, tengah, dan kanan. Nah, angka berapa yang mau diuji terserah. Kalian bebas mau angka berapa saja, jadi tidak harus sama dengan teman, jadi tidak perlu contek-contekan. Tidak sama dengan teman nggak apa-apa, tapi kan isinya betul ya. Nah, di sebelah kiri ini daerah kiri, di sebelah kiri negatif 2 itu ada angka negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Kemudian yang di daerah tengah di sini di antara negatif 2 dan 4 ada angka min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, berbatas angkanya dari negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, kalau yang tadi sebelah kiri banyak, ke kiri banyak. Nah, di sebelah kanan angka 4 juga banyak, ke kanan kan tak terhingga. Jadi ada angka 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Kita uji, saya ambil untuk daerah kiri saya ngambilnya angka negatif 3 saja. X-nya negatif 3, artinya kita substitusi ke Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. X-nya diganti dengan min 3 ya. Jadilah min 3 kuadrat yaitu 9 kan. Kemudian dikurangi 2 kali min 3 kan plus 6. Dikurangi 8, jadi 9 tambah 6 dikurangi 8, 7. Nah, angka 7 ini kan positif, bernilai positif. Lalu beri tanda di daerah sini, kasih tanda positif gitu. Nah, boleh juga sih tanda positifnya 1 aja boleh, kan hanya menandai saja. Kemudian untuk daerah tengahnya di sini kan ada angka negatif 1, 0, 1, 2, 3. Saya ambil 0 saja biar gampang hitung ya. Artinya kita substitusi ke Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. X-nya diganti dengan 0. Jadi 0 kuadrat min 2 kali 0 dikurangi 8 itu hasilnya negatif 8. Nah, negatif 8 ini kan negatif, bernilai negatif. Maka kita kasih tanda nih yang tengah ini dengan negatif gitu. Atau negatifnya 1 aja boleh. Kemudian yang daerah kanannya yaitu sebelah kanan 4 saya ambilnya angka 5 ya. Jadi kita ganti X-nya dengan 5. Substitusi angka 5-nya dia ada di layar berikutnya di sini ya. Tuh. Angka X-nya diganti dengan 5. Jadi 5 kuadrat dikurangi 2 kali 5 dikurangi 8. Itu hasilnya 7 positif. Berarti bernilai positif berarti kita beri tanda positif. Jadi di sini yang sebelah kiri positif, tengah negatif, yang kanan positif. Sebetulnya sih selalu seperti ini udah bisa ditebak sebetulnya. Itu jika nilai koefisien A-nya positif, maka daerah tengah ini akan negatif, yang kiri kanannya akan positif. Nah, ini tadi si soalnya itu adalah yang diminta lebih dari ya. Berarti kan kalau lebih dari 0 itu adalah bilangan yang positif. Jadi yang diambil ini kiri kanan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 2 atau pakai kata atau X lebih dari 4. Seperti itu. Ya, penulisannya ini seperti ini ya. Nah, karena lebih dari berarti daerah yang dimintanya adalah daerah yang ditandai positif. Kalau saya balik si soalnya mintanya kurang dari, maka yang diambil ini antara negatif 2 dan 4. Jadi negatif 2 kurang dari X kurang dari 4, seperti itu. Contoh yang berikutnya, yang kedua, ini soal yang tadi juga, yaitu di mana nilai koefisien X kuadratnya negatif ya. Jadi min X kuadrat min 4X plus 5 lebih dari 0. Yang diminta lebih dari. Nah, seperti tadi sih memfaktorkannya sama seperti tadi ya, sehingga didapatkan X-nya sama dengan negatif 5 dan 1. Jadi titik potong dengan sumbu X-nya negatif 5,0 dan 1,0 ya. Lalu kita buat garis bilangan.
dengan batas antara negatif 5 dan 1 ya. Batasnya negatif 5 ada di sebelah kiri, satunya di sebelah kanan. Nah, jadi kita uji lagi nih. Kalian 11 ini di sebelah kiri negatif 5, ada angka negatif 6, negatif 7, negatif 8 dan seterusnya. Kemudian kalau di tengah nih antara negatif 5 dan 1 ada angka negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1 sama 0. Kemudian yang sebelah kanan 1 ada angka 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ambil salah satu. Misalnya untuk yang daerah kiri saya ambil angka negatif 6. Substitusi ke soalnya ya. Y sama dengan min X kuadrat min 4X tambah 5. X-nya diganti dengan min 6. Jadi kan min 6 kuadrat kan 36, tapi kan ada negatifnya, jadi negatif 36. Kemudian min 4 dikali min 6 kan jadi plus 24. Ditambah 5 hasilnya negatif 7. Jadi negatif nih, nilainya negatif. Jadi kita tandain negatif. Nah, tanda negatifnya boleh satu seperti ini aja, boleh, nggak usah banyak, boleh. Jadi menandai saja kan hanya tanda. Kemudian yang daerah tengah di sini ada 0, saya ambilnya 0. Substitusi X-nya diganti dengan 0, itu hasilnya 5. Positif, kita tandai positif. Saya 1, boleh ya. Kemudian untuk yang sebelah kanan satunya saya ambil angka 2. Artinya substitusi ke ini ke persamaannya, X-nya diganti dengan 2. Jadi min 2 kuadrat. 2 kuadrat kan 4 ya kan. Kemudian min 4 kali 2 ditambah 5 itu hasilnya negatif 7. Negatif, tandai negatif. Jadi di sini negatif, positif, negatif gitu loh. Ya, karena tadi si soalnya mintanya ini nih lebih dari, berarti ini yang ditandai positif ada di tengah. Berarti antara negatif 5 dan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya ditulis tanda kurung kurawal X garis negatif 5 kurang dari X kurang dari 1. Atau artinya X antara negatif 5 dan 1. Boleh juga penulisannya X lebih dari negatif 5 dan menggunakan kata dan X kurang dari 1. Nah, jika kalian sudah paham cara penulisannya, enggak usah pakai keterangan seperti ini bla 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 terlalu banyak ya. Boleh kalau sudah paham. Ini kan saya hanya supaya jelas. Jadi dikasih ada penjelasan gitu. Jadi kalau sudah paham seperti ini aja. Nah, jadi tulis aja gini, uji nilai X sama dengan negatif 6 tanda panah seperti ini, ganti hitung. Oh, negatif 7. Oh, ini tandanya negatif. Ditandain seperti ini lalu beri tanda. Boleh seperti ini. Oh, X sama dengan 0, substitusi. Oh, hasilnya 5, positif, kasih tanda. Positif ya kan? Oh, X2, uji X sama dengan 2, ganti X-nya dengan 2, dapatnya negatif 7, negatif. Karena tadi si soal adalah mintanya lebih dari, berarti yang diambil yang ini, antara negatif 5 dan 1. Nah, jika koefisien dari X kuadratnya itu adalah negatif, sebetulnya selalu seperti ini, min plus min. Di sini yang di tengahnya positif, seperti itu. Di sini ada soal tapi untuk kalian, untuk apa namanya, untuk latihan nih satu ya, dengan cara garis bilangan. Terserah sih mau dengan grafik atau dengan cara garis bilangan. Nah, untuk selanjutnya ada apa namanya, biasanya sih ada tugas ya, ada tugas kalian nanti pahami kembali, diulang-ulang lagi, boleh dibuka YouTube-nya diulang-ulang kalau belum paham. Kalau masih belum paham tanyakan kepada gurunya, seperti itu. Nah, sampai sini dulu materinya, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah materi pada kesempatan kali ini. Jika masih belum paham, nanti bisa ditanyakan kembali ya, dipahami, diulang-ulang materinya, dibuka videonya. Marilah kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.